Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di majelis al-khair yang dikatakan sebuah kebaikan. Mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah berikan kita semua inayah, hidayah, maghfirah, ampunan, sehingga kita saat kelak di hari kiamat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Habiban al-Mahbub al-Habib Muhsin bin Abdullah al-Drus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Syafi'i, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah satafiahkan badan. Dan kepada antum-antumah semua hadirin yang dirahmati Allah daripada jamaah al-khair, majlis al-khair, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Allah qabul hajat, Allah berikan semua hajat-hajat, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ini, kalau makan nasi pakai tangan kanan. Ya, kalau makan nasi ini, kalau kita makan pakai tangan kanan. Terus habis makan biasanya minum. Makan, minum pakai tangan kanan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sampai makan pakai tangan kiri, kenapa seperti syaitan? Kenapa seperti iblis? Na'udzubillah min dzalik. Jadi dianjurkan kita kalau makan ini pakai tangan kanan. Saat makanan itu akan menjadi berkah. Cepat kalau selesai makan terus baca alhamdulillahilladzi at'amana ya. Nah, terus setelah itu minum. Minum itu juga ada sunnahnya dalam minum. Nah, kita makan ini harus pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Kenapa? Karena seperti syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nanti makanan itu setelah kita makan masuk ke dalam perut itu menjadi berkah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makan pakai tangan kanan terus masuk ke mulut itu, jadi itu syifa. Jadi itu obat, jadi kekuatan yang Allah bentukkan karena keberkahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana makan pakai tangan kanan ini, apakah itu wajib? Ya, termasuk perintah Allah sunnah ini. Jadi makan pakai tangan kanan harus, nggak boleh ndak. Kalau pakai tangan kiri haram, nggak bisa. Makan harus pakai tangan kanan. Jadi rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tadi Habib bilang ya, ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik, uswah, suri tauladan. Jadi kalau kita makan pakai tangan kanan terus makanan yang masuk ke mulut itu ke perut jadi berkah karena sunnah Rasulullah. Karena kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung orang yang memperhatikan makanan yang dimakan. Ini makan hukumnya mubah ya. Sesuatu yang kita makannya hukumnya mubah. Makanan kecil ataupun makanan yang besar ya, makan kebutuhan pokok, makan nasi ya. Pagi, siang, malam. Makan sehari 2 kali atau 3 kali. Pakai tangan kanan.
Kalau pakai tangan kiri nanti hisab nggak tangan kiri kita? Iya, nggak di tempatnya itu. Jadi kalau tangan kiri kan buat itu ya, di kamar mandi ya, buat cebok tangan kiri. Lah kalau tangan kiri dibuat makan kan kurang sehat ya, agak kurang sehat ini orang. Nah, karena nanti kotoran yang masuk, udah cuci beb, udah dicuci beb, cucian kita ini kadang nggak istiqomah nyuci tangan, mikirin cuci tangan istiqomah kan aneh. Nah, istiqomah urusan ibadah, sholat segala. Memang tangan kiri diperuntukkan seperti itu. Terus tetap dia nggak mau, tetap makan pakai tangan kiri. Ya naudzubillah min dzalik, ini kesetanan ya, kesambet. Ini kesambet, ini harus baca ratib ya, harus baca ratib supaya nggak kebiasaannya itu hilang, kebiasaan buruk yang nggak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dihisab itu tangannya nanti, yang dimakan nggak ada keberkahan sama sekali. Dia masukkan itu makanan ke mulutnya pakai tangan kiri. Nah ini orang aneh, sesat mungkin orang ini ya, ada kesalahan di hatinya yang kurang bersih karena dia makan pakai tangan yang kurang bersih. Terus ini makanan yang dimakan ini, dia bagaimana makan, dirasakan rasanya boleh, nggak apa-apa. Terus makan diperhitung-hitungkan, ini lauknya ini segala macam begini, rasanya seperti ini, boleh, nggak apa-apa. Yang penting pakai tangan kanan. Makannya lama kayak cepet kayak segala macam nggak apa-apa. Yang penting makan pakai tangan kanan. Terus pakai sendok ya. Yang penting makan pakai tangan kanan. Garpu di kiri beb. Lah memang ini sepasang. Ada sendok sama garpu. Nah, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, doa makan ya. Terus setelah makan baca Alhamdulillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim itu jangan sampai lupa. Dibiasain itu kalau mau makan baca Bismillah. Bismillah itu dari Ummul Kitab, suratul Fatihah. Ummul Kitab itu dari awalnya Quran, namanya Ummul awal. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu Imam Ghazali, Ustadzul Islam Abu Hamid mengatakan, jadi Bismillah itu paling pongkolnya lagi Allah. Maka juga nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus makan ini, setelah makan segala macam minum pakai tangan kanan. Terus dia orang makan pakai tangan kanan, ngelihat makanan bisa bersyukur. Lah kalau pakai tangan kiri kesambet. Yang dipikirin bukan sesuatu yang baik, bukan khairiyah. Pasti nggak akan pernah punya pikiran benar kalau makan pakai tangan kiri, karena dia dikonsumsi makanan itu dengan cara yang salah. Kalau dia makan benar pakai tangan kanan, alhamdulillah. Lah kalau pakai kiri, naudzubillah, nggak bakalan manfaat, yang masuk ke dalam perutnya malah jadi racun. Beb, makanannya makanan sehat beb, udah nggak karuan dah tuh lauknya, udah pakai segala macam telur, ya pakai segala macam dah tuh kuahnya segala macam, tapi makan pakai tangan kiri. La ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Ada orang ini nanti bisa sempal otaknya ya, bisa rusak jantungnya, iya, bisa rusak livernya, iya, bisa rusak tulangnya, iya, bisa rusak nanti pori-pori kulitnya, iya, bisa rusak nanti matanya, iya, bisa rusak nanti telinganya, iya, karena Allah angkat keberkahan dari makanan yang seharusnya dia makan pakai tangan kanan. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW itu syifa. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan ini al-alamah. Al-alamah itu seorang ulama yang ngerti semua ilmu. Bayangin. Lah ini orang kalau makan pakai tangan kiri nggak bisa ngebayangin orang ini. Nggak bisa ngebayangin apa-apa, pikirannya kotor. Karena yang dimakan halal, yang dimakan ngeberkahkan, tapi makannya salah pakai tangan kiri. Akhirnya jantungnya rusak, matanya rusak, telinganya rusak, livernya rusak, tulangnya rusak, darahnya rusak, pori-pori kulitnya rusak, rambutnya rusak. Gara-gara apa? Nggak ada keberkahan. Ada apa? Ada bentuknya beb, ada bentuknya. Kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Iya, kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Terus kita masuk ke masjid pakai kaki kanan. Masjid itu, dan kamar mandi itu gudangnya syaitan, gudangnya iblis.
Maka kita kalau masuk kamar mandi disuruh kita jaga-jaga, nggak boleh ngomong sepatah kata pun, apalagi nyebut Allah, nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar mandi nggak boleh ngomong sepatah kata apapun. Habib kalau di kamar mandi ngomong, Habib tampol muka Habib begitu. Kenapa? Karena itu termasuk tafaulan. Kita ngikuti adab guru-guru kita. Karena itu yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengharapkan keberkahan dari makanan itu. Nanti makanan itu keluar loh ke situ. Iya, kamar mandi itu keluar itu makanan. Bagaimana coba ayo? Waduh Beb, ini kita makan pakai tangan kiri Beb. Nah, begitu makan pakai tangan kiri nanti juga jadi kotoran. Namun kalau kotor ya. Karena orang kalau udah kotor, naudzubillah min zalik. Jadi kita ini mentaati apa yang Allah perintahkan ini melalui Nabi Muhammad SAW. Ini dibentukkan itu sunnah. Syekh Nawawi mengatakan amar perintah sunnah, termasuk perintah Allah sunnah. Ini nawafil disebutkan begitu. Jadi kalau kita ini makan, terus selesai makan kita minum ya. Terus kita hidup. Ada orang makan ini selesai makan, dia terus mengucap alhamdulillah, baca doa setelah makan. Terus ada orang hidup ini, setelah hidup ini dia mati. Jaraknya nggak ada yang ngerti. Jaraknya nggak ada yang ngerti. Ya, kita hidup dari mulai kita hidup sampai umur kita mati, kita makan sampai kelar makan belum tentu kita selamat sampai selesai makan. Dari mana kita bisa ngerti umur kita? Dari makanan yang kita makan. Karena apa yang kita makan itu menjadi kekuatan di tubuh kita. Lah kalau yang kita makan nggak berkah karena kita makan pakai tangan kiri. Itu bahayanya racun daripada muamalah yang salah, yang nggak ngikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagu orang makan pakai tangan kiri, wudu, sholat, ya ngaco dah. Ya, udah makan pakai tangan kiri nggak ada contoh sama sekali orang begitu. Naudzubillah min zalik. Makanya perhatikan benar-benar, nggak ada yang ngerti Beb, nggak ada yang ngerti. Lah orang kalau kesetanan dia sama setannya yang ngerti. Ya, makanya diperhatikan benar-benar kalau makan pakai lupaan pakai tangan kiri lagi kesambet. Ya, langsung pindah pakai tangan kanan. Terus kada masuk ke kamar mandi juga sama. Masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Masuk ke masjid pakai kaki kanan. Keluar dari masjid pakai kaki kiri. Pakai sendal pakai apa? Pakai sendal pakai kaki apa? Pertama pakai sendal, kaki kanan. Sesuatu yang digunakan kita gunakan untuk apa? Kita berangkat ngaji ke majelis. Ayo. Berangkat ke majelis segala macam. Makan di rumah pakai tangan kanan. Nah, benar ini ya. Makan di rumah pakai tangan kiri. Nauzubillah min zalik. Benar-benar segala macam. Akhirnya salah nangkep. Ya. Orang kalau sesat, orang kalau punya pikiran salah, melenceng, dia mungkin makannya pakai tangan kiri. Ya, karena sesuatu yang dalam hidupnya nggak benar, nggak ada keberkahan sama sekali kalau kita nggak melihat akhlak al-basyariyah daripada sifat kemanusiaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau ngikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau makan pakai tangan kanan terus pakai 3 jari. Pakai 3 jari nih. Ya, jari jempol, telunjuk sama jari tengah. Itu begitu. Maksudnya Beb, nanti kalau misal pakai 3 jari ini Beb, jari manis ini terus berarti nempel-nempel nggak apa-apa ya Beb. Bener nggak apa-apa. Iya, yang penting fokus ini bahwa akhlak Nabi, cara kita makan yang benar-benar ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kanan terus pakai 3 jari. Begitu. Jadi luar biasa. Kita hidup akan mati. Kita makan selesai terus makan. Ini makannya harus dikelarin. Makannya harus diselesain. Ya, kalau sisa ada sebagian tapi ini susah nih katanya kalau kita makan sisa ada orang yang punya banyak jin. Orang kalau punya banyak jin tuh jin piaraan dia makannya makanan sisaan. Nah, nanti sisa dia dimakan sama jinnya. Cuman kalau kita nggak ngerti jin udah jangan kelaguan ya. Nanti makan disisain buah jin kesambet akhirnya ya. Karena nggak ngerti bagaimana itu ahli-ahlinya wali min auliyaillah. Habib Ahmad Al-Bahar ada di Semarang. Habib Ahmad Al-Bahar ini punya 12 kerajaan jin ya, termasuk Sultan Aulia, Raja Waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Termasuk Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ini luar biasa. Jadi kita ini ngerti al-ilmu nur, ilmu itu cahaya.
Ya, ilmu cahaya. Kita makan ngerti. Kita niat, kita hadapin tuh makanan, baca bismillah. Terus makan pakai tangan kanan. Kita ngerti dulu nih. Oh, ini yang dikerjain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti. Ini nur. Kita mendapatkan cahaya, mendapatkan ilmu. Pakai jenggot segala macam. Ngerti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala-gala. Terus pakai pakaian abiyat, pakai pakaian putih. Ini sunnah yang disuruh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Oh, ini ngerti, ini sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngerti kalau masuk ke masjid, di dalam masjid sunnah kita mengerjakan sholat, ya, sholat sunnah masjid, tahiyatul masjid. Dapat keberkahan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ngerti, harus ngerti bahwa sunnah Rasulullah ini amar, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum, sesungguhnya telah ada di diri, ya, fi Rasulillah, di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kata terus yang dikatakan apa? Al khair, kebaikan. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan karena Allah meridhai kita. Man yuridu khairan yufaqihu fid din. Orang ini ngerti sesuatu. Kenapa? Karena yuridu bihi khairan. Karena Allah kepadanya meridhai, memberikan kebaikan. Apa tandanya orang itu? Allah katakan dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini Allah yang mengatakan ke Rasulullah langsung. Ya, hadis qudsi ini Allah berkata kepada Nabi langsung. Hadis qudsi namanya. Jadi ayat di luar dari Al-Quran. Dan itu magamnya itu hadis qudsi namanya. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, ciri-cirinya orang itu ngerti agama. Termasuk ngerti makan pakai tangan kanan. Jadi kalau dua orang makan pakai tangan kiri, jahil ini orang. Bodoh. Bisa-bisa wallahi bukan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Karena kalau kita ngikutin setan itu dimurka Allah. Dibenci Allah, dilaknat. Dikutuk. Iblis itu laknatullah. Bayangkan. Aba wastakbar. Sombong. Sifat yang ada di diri demit-demit. Ya, demit-demit punya sifat, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan dia para jin sama kita manusia untuk sujud kepada Allah. Dia susah. Karena sifat daripada iblisnya itu memang aba wastakbara. Dia mengabaikan. Ana khairu minhu, dia mengatakan. Iblis itu mengatakan aku lebih bagus daripadanya. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar, aku dibuat dari api. Wa khalaqtahu min tin. Jadi sampai kalau kita nih makan pakai tangan kanan, kita ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita jauh insyaallah dari syaitan, dari sifat-sifat iblis ini. Nah, kalau kita kekeh enggak mau tahu segala macam, bebel berarti otaknya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu harus dengan apa? Kebiasaan ikuti sunnah Rasulullah. Syekh Nawawi katakan di kitab Marakil Ubudiyah, Allah akan berikan kecintaan kepada kita yang kita menjalankan nawafil yang Allah perintahkan sunnah itu. Jadi kita melihat habaib. Pakai imamah segala macam, kita ngikutin sunnah, dapat keberkahan karena Rasul SAW memakai itu imamah. Kita pakai sorban, kita ngelihat habaib pakai sorban, terus kita ngikutin pakai sorban, dapat fadilah sunnah. Karena itu yang dikerjakan, yang digunakan Rasulullah SAW. Kita ngikuti cara jalannya Habib Sapa segala macam, kita ngikutin, kita dapat keberkahan sunnah. Kenapa? Karena dia ngikuti abahnya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hafiz Syekh Muhammad Syamsul Durar bilang dia itu seperti abahnya seperti abahnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan. Terus makannya segala macam. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, nah terus segala macam, ya, ceboknya baru pakai tangan kiri. Jangan ngaco, ya. Jangan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, kan PA, iya. Ini kan orang pendek akal. Nah, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Masuk kamar mandi udah pakai kaki kiri. Jadi kita nginget bagaimana waktu kita masuk ke kamar mandi.
Masuk ke kamar mandinya aja pakai kaki kiri begitu. Ada sesuatu di sana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada demit medik di situ. Di setiap rumah ada kamar mandi. Makanya Rasulullah kamar mandi di belakang Rasulullah. Di rumah Nabi itu kamar mandi di belakang, nggak di dalam rumah. Begini apalagi di kamar ya, zaman sekarang kan ada kamar mandi, fasilitas ya begitu. Nah, banyak kita melihat, kita ngelihat ini supaya pandangan mata kita berkah. Banyak kita mendengar khobar-khobar tentang Nabi Muhammad SAW supaya telinga kita berkah. Jangan sampai budak telinga kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dikatakan hatinya dikunci mati sama Allah. Ini karena kotoran ini, kalau kita makan pakai tangan kiri jadi kotoran, itu bukan jadi manfaat buat diri. Udah makan hukumnya mubah, kita makan pakai tangan kiri, lah kan haramnya tinggal nemplok doang gitu. Kenapa sebabnya? Karena itu keterangan sifat muamalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia, kita manusia dan kita kebenaran ya, kita umat Islam. Kita mengikuti segala apa yang kita jadikan tuntunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terlepas dari apa akhlaknya Rasulullah, kita ngikuti syaitan nanti. Ya. Karena nggak ada lagi selain Rasulullah. Sampai sekarang ini tahun 2023 ini tuntunan kita yang bisa nuntun kita sampai nanti yaumil qiyamah masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita nggak ngikuti akhlaknya Rasulullah, mengikuti akhlaknya siapa? Akhirnya apa? Misal kita makan nih, kata Rasul, makan nih jangan sambil tidur. Kenapa? Kita bisa sombong. Bayangkan. Itu Rasulullah ngerti. Kita makan jangan sambil tidur. Kenapa? Karena kita bisa sombong. Bayangkan. Itu banyak keterangan tentang fadlah. Coba kita nurut aja, makan pakai tangan kanan. Kita faham. Kita ngerti, oh ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci. Kenapa? Karena kita akan bersih. Kita akan ketemu umur, makan ke terapi, nggak mau makan yang subhat ya. Yang subhat ini kita nggak ngerti apa ini segala macam, katanya begini. Katakan jangan dimakan ya. Yang dimakan yang boleh aja dimakan. Karena makannya hukumnya mubah. Terus begitu kita makan rapi dah tuh makan nggak mana yang aneh-aneh, yang sesuatu yang nggak jelas kita nggak makan sampai kita umur, kita mati. Nah, itu kan waktu mati kan roh ditarik. Waktu mati ini roh ditarik, itu udah ngerokok, iya rokok. Ini makruh. Barang-barang makruh itu lawannya sunnah. Kalau kita tinggalkan makruh, berarti kita mendekat kepada sunnah. Kalau kita ninggalin makruh, dapat pahala. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ninggalin makruh, kenapa? Kita mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebaliknya makruh sunnah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita mengambil bagaimana adab tata cara makannya Rasulullah. Begitu roh itu ditarik malaikat Israel alaihi salam, itu nggak ada rasa. Dikatakan Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid, seperti apa rasanya? Seperti kita ibarat itu rambut ditarik dari air, begitu. Kenapa? Karena dia bersih. Selama hidupnya di hatinya selalu nanam kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ngikuti Rasulullah. Ini kita ngerti, kita faham. Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, terus kita makan, ngerasakan itu makanan secukup-cukupnya ya. Jangan diam aja kalau makan udah. Jangan khusuk, begonong, gak ngomong sama orang, jangan. Sesekali ngomong, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngomong terus, musrif ya. Jangan ngomong terus. Kalau udah lagi makan nih, ada beberapa kumpul-kumpul lagi makan bareng-bareng, sesekali ngomong. Jangan diem aja. Ini haram, nggak boleh gue ngomong haram, ini haram. Jangan ngomong sekali-kali karena itu sunnah. Udah, itu banyak. Jangan suka makan rebah-rebahan sampai tiduran. Nanti apa hati kita sombong. Itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begitu kita ngikuti sunnah Rasulullah, begitu di akhirat mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat syafaat Nabi Muhammad karena kita ittiba ngikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati, Rasul mengatakan faqad ahabbani. Siapa kita menghidupkan sunnahku, Rasulullah mengatakan siapa menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka orang itu akan mendapatkan kecintaan Nabi. Faqad mendapatkan kecintaanku, maka akan mendapat kecintaanku. Wa man ahabbani, dan siapa laki-laki atau perempuan
yang mendapatkan kecintaan Rasulullah, ya haram neraka, ya. Jauh. Oh, di zaman Rasul siapa melihat Nabi dengan pandangan rahmah, kita orang baik yang memang berkeinginan untuk menjadi baik, menjadi khair, Allah haramkan neraka buat orang yang memandang wajah Rasulullah di zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Apalagi kita ngikuti sunnah Nabi. Ya, itu kan udah tahun yang keberapa? 1445 Hijriah. Ini Muharram. Ya. Waktu itu di tahun-tahun yang udah nanti Nabi udah lama, gitu, udah nggak ada lama Nabi. Rasulullah udah dari zaman kapan nggak ada Rasulullah, ya? Udah 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tapi di hati Rasulullah kita. Kenapa? Karena jangankan Nabi Muhammad SAW, aulia-aulianya Allah, Al-Imam Syamsus Sumus, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, Al-Imam Muhyiddin Sultan Aulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Maulana Saman Al-Madani, kutub-kutubnya Allah, wali-walinya Allah itu bal ahya inda rabbihim yurzaqun, bal ahya inda Allah, masih ada orangnya. Apalagi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita baca maulid Rasulullah hadir, ya. Kita di sini makan ya, makan itu pakai tangan kanan. Karena keberkahan sunnah Rasulullah, kita duduk di acara maulid Rasulullah, kita membaca Al-Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Habib Abdullah Al-Idrus ini Al-Akbar, yang Allah berikan gelar Allah Al-Akbar kepada Sultan Al-Malak Syamsus Sumus Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar. Kebenaran ada Habib Muhsin Al-Idrus, kita mendapatkan keberkahan daripada sir dari yang diriwayatkan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini Sultan Al-Kutub, raja daripada kutub-kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana coba kalau kita makan nggak mau pakai tangan kanan, ya? Harus makan pakai tangan kanan. Kenapa? Untuk kita mendapatkan khasiah sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.